تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Al-Firyabi ini tatkala beliau telah mencapai kedudukan yang tinggi di dalam ilmu, maka kedudukan beliau itu dikenal di kalangan para ulama. Nah, itu kalau kita baca biografi beliau, pujian-pujian besar ya terhadap beliau rahimahullahu ta'ala. Iya. Abu Bakar Al-Khatib berkata, min awiyatil ilm wa min ahlil ma'rifah. Beliau ini dari pundi-pundi ilmu, maksudnya tempat penyimpangan ilmu, dan dari ahli ma'rifah, orang luas pengetahuannya, dan kata Ibnul Imad, kana imaman hafizan allamatan minan naqidin. Beliau adalah seorang imam hafiz yang luas hafalannya, seorang yang sangat alim, bukan sembarang ulama, tapi ulama yang teliti. Di tengah para ulama itu ada orang yang berilmu, tapi bukan orang yang jeli, bisa memilah antara rawi yang kuat, rawi yang tidak kuat. Nah, yang bisa memilah-milah antara rawi itu, menimbang rawi ini dia kuat atau tidak, nah, itu orang-orang dihitung pakai jari. Tidak banyak jumlahnya. Salah satunya ini Imam Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi. Kata Al-Qadhi Abul Walid Al-Baji, thiqatun mutkin. Beliau thiqah yang sangat mutkin. Iya. Dan kata Yaqut, penulis Mu'jamul Buldan, kana thiqatan aminatan hujjah. Kana thiqatan aminan hujjah. Beliau adalah seorang yang terpercaya, amanah, dan hujjah. Baik. Jadi itu beberapa ucapan para ulama tentang beliau rahimahullahu ta'ala. Karena itu wajar kalau beliau ini sangat dikenal di tengah manusia. Jadi disebutkan ketika beliau datang ke Baghdad beliau disambut dengan sambutan yang megah sekali. Dan manusia itu berkumpul di pintu Kufa untuk mendengar hadits darinya. Dan disebutkan di dalam tarikh Baghdad dari Abul Fadl Az-Zuhri, beliau terangkan bahwa saya mendengar dari Ja'far Al-Firyabi, dan di majelis beliau dari orang-orang yang menulis itu ada sekitar 10.000 orang. Sekitar 10.000 orang. Coba bisa dibayangkan ya. Itu kalau dia katakan orang yang membawa tinta untuk menulis 10.000, berarti yang hadir bukan cuma 10.000 aja. Karena di masa dahulu itu ada orang-orang yang hadir di majelis guru, dia bukan untuk menulis, tapi masih di tahap mempelajari akhlak dulu. Belajar akhlak dari guru. Mendengar langsung sambil melihat ke guru. Melihat pembawaannya, melihat akhlaknya. Iya. Nah, itu dahulu ilmu seperti itu. Kalau sekarang ini sulit ya, para menuntut ilmu itu belajar akhlak dari dirinya sendiri. Cuma lihat-lihat di YouTube, di internet, nah, dia kira-kira kadang akhlaknya tidak berubah. Tidak ada bedanya antara orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Nah, ini keliru ya. Seorang itu dia belajar dari guru, diambil juga dari akhlak dan pembawaan gurunya. Iya. Guru itu tidak maksum, tapi hal yang dia lihat pada guru dari penerapan-penerapan ilmu itu akan menjadi baik untuk jiwanya, membangun dirinya. Kalau dia duduk kepada guru yang lain, maka dia akan melihat hal yang lain lagi.
Iya. Hal yang lain lagi. Jadi kita dulu belajar juga seperti itu. Kita belajar dari guru-guru yang, kalau saya secara pribadi memang saya fokus untuk mengambil dari ulama yang terkenal dan paling berilmunya dari ulama masa sekarang. Di awal sekali saya belajar, saya berguru kepada guru kami Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Iya. Kita melihat dari keluasan ilmu, pemahaman, dan kita melihat dari akalnya yang sangat banyak hikmahnya, yang merupakan ciri khasnya penduduk Yaman, yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-hikmah Yamaniyah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah itu hikmahnya penduduk Yaman. Kita melihat dari akhlak beliau, dari kesungguhannya, dari pendidikannya dalam ilmu. Setelah itu di musim haji tahun 98, saya melihat Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, saya hadir di majelis-majelisnya. Iya. Syekh bin Baz sendiri sampai hari ini saya tidak pernah melihat ada orang yang semisal dengan itu. Rahimahullahu ta'ala, di dalam ketelitian pada bidang akidah, bidang fikih, dan pemahaman. Demikian pula Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Itu pada mereka itu ada akhlak-akhlak tersendiri. Iya. Dari hal yang berkesan misalnya Syekh bin Baz itu di musim haji, beliau saya perhatikan ketika ditanya mulutnya begitu kayak bergerak. Iya. Tapi nggak kedengaran suaranya. Beliau buta rahimahullah. Ada orang-orang di musim haji itu datang untuk bertanya saja. Selesai pertanyaannya dia langsung pulang. Selepas sholat. Jadi beliau kan buta begitu. Ada yang tiba-tiba sudah dijawab pertanyaannya dia berdiri. Dia cium kepalanya Syekh. Syekhnya kaget. Baru terdengar apa yang beliau baca. Bacanya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Kalimat dzikir beliau baca sambil mendengar pertanyaan. Jawaban-jawabannya itu luar biasa. Iya. Saya dengar hal-hal yang detail kali. Pembahasan ilmu. Satu bab ilmu antum baca semuanya, itu bisa dijawab oleh Syekh bin Baz kesimpulannya dalam beberapa baris ringkas saja. Itu baru ulama namanya. Itu sama dengan guru kami Syekh Shalal Fauzan. Saya itu sebelum masuk pelajaran, buku misalnya beliau mengajarkan salah satu matan fikih. Iya. Ada beberapa matan fikih yang saya hadir dari beliau. Salah satunya Akhsarul Mukhtasarat. Dan saya hadir juga syarah beliau terhadap Ar-Raudhul Murbi'. Ar-Raudhul Murbi' ini tingkat menengah ke atas ya. Itu sebelumnya saya baca dulu, saya hadirkan. Saya baca syarahnya, saya baca ini. Begitu saya masuk ke majelis, saya dapatkan Syekh meringkas seluruh yang saya baca itu dalam kalimat yang ringkas. Nah, itu baru dapat alim itu seperti itu. Iya. Saya berjalan ke utara Saudi Arabia, selatan Saudi Arabia. Di sana ada mufti Saudi Arabia bagian selatan. Guru kami Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Dan ada rekan beliau, guru kami Syekh Muhammad bin Zaid bin Hadi Al-Madkhali. Ini dua ulama yang diakui keilmuannya dari orang-orang yang tersohor. Antum datang mau belajar buku apa saja, bawa bukunya. Mereka hanya duduk saja. Orang belajar buku apa saja, si murid baca, langsung dia terangkan buku itu. Tidak pernah dia persiapan sebelumnya. Nah, itu baru ilmu namanya. Ilmunya itu di dadanya, bukan di perpustakaan. Ilmunya di dadanya, bukan di perpustakaan. Ketika kita belajar, salah baca pun diingatkan. Iya. Kalau ada perbedaan riwayat, dia ingatkan riwayatnya. Nah, itu ilmu seperti itu. Diterima dari guru.
Baik. Nah, ini panjang ya kalau dicerita semua terkait dengan bagaimana para ulama itu, guru-guru, metodenya. Ya. Jadi maksudnya mereka ini terdidik dari gurunya, bisa menjadi tokoh seperti itu karena mereka juga berguru. Tidak ada dari ulama yang saya sebutkan itu tidak ada gurunya. Semuanya berguru juga. Ketemu dengan orang-orang yang hebat. Iya. Syekh Ibnu Utsaimin itu beliau berguru dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, berguru dari Syekh bin Baz, berguru dari Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, walaupun tidak banyak. Beliau ketemu juga dengan Mufti Saudi Arabia yang pertama, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Syekh bin Baz itu dididik oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ini panjang lagi kalau dicerita siapa beliau. Ini banyak orang yang tidak kenal beliau. Beliau ini Mufti Saudi Arabia yang pertama. Yang dari beliau inilah lahir para ulama terkenal. Bahkan seluruh ulama yang populer terkenal menjadi rujukan di Saudi Arabia itu murid-murid beliau. Iya. Itu berguru melihat kepada akhlaknya, pembawaannya. Iya. Dalam sehari itu mungkin beliau mengajarkan lebih dari 10 pelajaran dalam sehari. Murid datang duduk, dia ajarkan. Nah, itu guru seperti itu. Ada orang-orangnya. Tempat bergurunya ada. Mempelajarinya. Mau dapat ilmu, dia harus datangi guru-guru. Dia harus serius menyelesaikan kitab. Ya, bukan cuman santai saja. Oh, ini saya lagi gundah gulana di rumah. Bagus ini saya hadir majelis taklim ini supaya terhibur sedikit. Betul, itu salah satu manfaat ilmu. Tapi orang belajar bukan untuk itu saja. Orang belajar itu membentuk karakter pada dirinya. Membentuk sesuatu pada dirinya yang dia cinta menghadap kepada Allah dengan hal itu. Itulah ilmu namanya. Iya. Jadi Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi ini di majelisnya dihadiri sekitar 10.000 orang. Ini di keterangan Abul Fadl Az-Zuhri rahimahullah. Kalau di keterangan Abdullah bin Adi dari nukilan Al-Dhahabi rahimahullah, kata Ibnu Adi, kata Abdullah bin Adi, saya melihat di majelis Al-Firyabi itu ada sekitar 15.000 orang yang memegang pena. Sekitar 15.000 orang yang memegang apa? Pena. Dan salah seorang di antara mereka atau di antara mereka yang hadir itu, ada yang dia duduk di majelis itu, tidur di situ, supaya di besok harinya dia sudah dapat tempat. So kalau dia tidak seperti itu, tidak dapat tempat. Iya. Itu kita dapati ya di majelis guru yang memang dihadiri oleh ribuan orang. Seperti guru-guru kita yang mengajar di Medina misalnya. Jadi majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad kalau mau duduk paling depan, ya memang dia harus di situ, duduk dari pagi. Iya. Dan dulu kita di Yaman juga seperti itu. Mau duduk di depan, ya memang harus di situ duduknya. Dari ba'da subuh sudah nongkrong di situ. Sampai menjelang zuhur Syekh Mukbil keluar mengajar. Ba'da asar mengajar lagi. Ba'da zuhur. Kemudian ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Ya. Nanti setelah itu selesai, kemudian balik lagi, subuh seperti itu lagi. Nah, itu baru bisa duduk di depan. Baru bisa duduk di depan. Kalau tidak, maka duduknya harus di tengah atau di belakang. Itu dulu para pelajar ya. Iya. Baik, kalau sekarang gurunya sudah datang, murid-muridnya masih perjalanan. Ya, Masya Allah. Baik. Itu kadang subhanallah, keberkahan itu. Saya sendiri itu saya merasakan, ya, indahnya duduk di depan guru. Itu terasa. Beda dengan kalau saya duduk di belakang. Banyak perbedaan.
Duduk depan guru itu akan membuat kita lebih serius. Ya, apalagi syekh itu gemarnya bertanya. Kalau sudah baca sedikit, nengok kanan kirinya siapa yang mau ditanyai. Ya. Nah, itu membentuk karakter juga untuk seorang penuntut ilmu. Untuk seorang penuntut ilmu. Itu hal yang baik ya. Ini saya khawatir banyak nanya di sini nanti pada kabur semua. Tanya kabur nanti jangan ditanyai terus sama Ustaz. Ya. Nah bisa seperti itu ya. Baik. Kata Sam'ani rahimahullah, di majelis Imla Al-Firyabi itu dihadiri oleh 30.000 orang. Dari orang yang menulis. Dari orang yang menulis. Mungkin antum bertanya, bagaimana ini 30.000 orang hadir di majelisnya? Pakai mikrofon tipe apa? Hah? Nggak ada mikrofon di masa itu. Iya. Ya 30.000 orang itu jauh ya jaraknya ke belakang. Kayaknya itu di dahulu itu ada ditulis khusus buku itu namanya Adabul Imla wal Istimla. Iya. Ketika seorang guru mengimla sesuatu, dia sudah pasang mustamli, orang yang menyambung lisan dia, penyambung lisan. Jadi guru berbicara di sini, ada yang berdiri di dekat dia, sekadar dia bisa dengar guru di depan. Terus kalau mundur lagi ke belakang, ada lagi orang yang kedua di sana, yang mendengar orang yang pertama. Kalau masih panjang lagi ada orang yang ketiga, mendengar orang yang kedua. Terus sampai ke belakang. Jadi guru bicara satu kalimat disambung. Selesai balik lagi ke depan. Iya. Jadi memang terkesan, oh kalau begitu lambat sekali ya. Orang di masa dahulu. Lambat tapi berbobot. Kalau sekarang ini kita bicara sana sini, yang melekat di ingatan itu nggak tahu. Kalau ada 1, 2 ya alhamdulillah ya. Jelas ya? Tapi kita selalu bersangka baik. Ya, insyaallah ta'ala ilmu itu bermanfaat. Air itu menetes di atas batu keras pun, batu keras itu, tapi kalau airnya selalu menetes tiap hari pasti membekas. Pasti membekas. Jadi jangan menganggap ilmu itu rumit. Dia itu adalah suatu hal yang indah di dalam kehidupan. Baik.